Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian, NIM A1A022062, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Selanjutnya adalah fungsi demokrasi Pancasila. Fungsi demokrasi Pancasila ada 6. Yang pertama, menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Kedua, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber dari Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan berkesinambungan antar lembaga negara. Yang keenam, menjamin adanya pemerintah yang bertanggung jawab. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ada 5. Yang pertama, pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, terdapat pemilu secara berkesinambungan. Ketiga, adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Keempat, merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, ide yang terbaik akan diterima ketimbang suara terbanyak. Selanjutnya, prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip pokok demokrasi Pancasila ada 5. Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, adanya partai politik dan organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 4. Pelaksanaan pemilihan umum. 5. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selanjutnya, isi pokok demokrasi Pancasila. Isi pokok demokrasi Pancasila ada 4. Yang pertama, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabaran dituangkan batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menghargai dan melindungi hak asasi manusia. 3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan. 4. Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara hukum demokratis. Selanjutnya, asas demokrasi Pancasila ada 2. Yang pertama, asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada negara serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan cita-cita dengan rakyat. Yang kedua, asas musyawarah. Asas musyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi rakyat dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dalam forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan, dan keinginan bersama. Selanjutnya, 7 sendi pokok demokrasi Pancasila. Yang pertama, Indonesia ialah negara berdasarkan hukum. Indonesia menganut sistem konstitusional. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan tertinggi. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah MPR. 5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan Kepala Negara tak terbatas. Selanjutnya, demokrasi Pancasila dalam berbagai bidang. Demokrasi Pancasila dalam berbagai bidang ada 2. Yang pertama, bidang ekonomi. Demokrasi Pancasila menuntut rakyat untuk menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin tetap tegaknya prinsip keadilan sosial. Yang kedua, bidang kebudayaan nasional. Demokrasi Pancasila menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemukan kebudayaan Indonesia dapat tetap dipertahankan.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.